Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan belajar, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Kawan belajar, pernah nggak sih kalian melihat transmisi daya listrik atau yang sering kita sebut sebagai SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi? Nah, kira-kira gimana ya dengan adanya SUTET, listrik bisa sampai ke rumah kita? Caranya gimana ya? Kalian penasaran nggak? Nah, mau tahu? Ayo kita pelajari di video kali ini. Ketemu lagi dengan Ibu Dwi Mardianti di pembelajaran IPA. IPA itu asik, mudah, dan menyenangkan. Kali ini kita akan mempelajari tentang arus listrik. Setelah kawan belajar menyimak video ini, diharapkan kawan belajar mampu mendeskripsikan konsep arus listrik dan menghitung besar arus listrik ya. Dan perhatikan ilustrasi berikut ini. Ketika saklar ditekan atau dihidupkan, maka rangkaian listrik menjadi rangkaian tertutup. Itulah sebabnya arus listrik dapat mengalir dan menyebabkan lampu tersebut menyala. Arus listrik atau bahasa Inggrisnya electric current adalah muatan listrik yang mengalir dalam tiap satuan waktu. Arus listrik dapat disimbolkan dalam huruf I dan satuannya adalah ampere. Sedangkan alat ukurnya seperti ini, namanya ampere meter. Bagaimana ya jika ada permasalahan soal tentang arus listrik? Nah, untuk menjawabnya, berikut adalah rumus untuk mencari arus listrik. Rumus untuk mencari arus listrik adalah I sama dengan Q dibagi T, di mana I adalah arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu dengan satuan sekon. Lalu bagaimana jika variabel yang lainnya yang ditanyakan? Kita tidak perlu khawatir karena rumusnya yang perlu diingat cuma satu, I sama dengan Q dibagi T. Jika variabel lain yang ditanyakan, misal yang ditanyakan adalah Q, kalian bisa mengibaratkan I itu adalah 4, Q adalah 8, T adalah 2. Kita semua yakin bahwa 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kita analogikan bahwa I adalah 4, Q adalah 8, dan T adalah 2. Jadi, jika yang ditanyakan adalah Q, maka kita mencari angka 8 di sini. 8 sama dengan diapakan kedua angka ini, maka angka ini akan dikalikan. 4 kali 2. Berarti untuk mencari Q sama dengan I dikali T. Kemudian, untuk mencari yang di bawah, untuk variabel T, berarti mencari angka 2. Angka 2 didapat dari 8 dibagi 4. Jadi, untuk mencari T sama dengan I dibagi I. Cara yang kedua adalah menggunakan segitiga rumus. Cara ini Ibu rasa lebih mudah. Kalian tinggal mengingat bahwa lambang muatan atau huruf Q harus diletakkan di atas. Sisanya diletakkan di bawah. Lalu bagaimana caranya Bu mengoperasikannya? Lebih mudah ya, jika yang ditanyakan adalah Q, kalian tinggal menutup Q-nya saja. Lalu yang ditanyakan misalnya T, kalian tinggal menutup T-nya saja. Seperti ini.
Jika yang ditanyakan Q, maka Q-nya kita tutup seperti ini. Jadi rumusnya Q sama dengan I dikali T. Lalu bagaimana jika T-nya yang ditanyakan? Maka T-nya yang akan kita tutup. Seperti ini. Berarti T sama dengan Q dibagi I. Langsung saja kita ke penerapan contoh soal. Di soal tadi kita harus menulis diketahuinya dulu ya. Yang diketahui adalah muatan listrik lambangnya Q sama dengan 60 coulomb. Kemudian waktunya mengalir selama 1 menit. Yang perlu diingat bahwa waktu harus dalam sekon. Jadi kita rubah dulu 1 menit ke dalam sekon, yaitu 60 sekon. Yang ditanyakan adalah arus listrik I. Penyelesaiannya I sama dengan Q dibagi T. Kita masukkan aja angkanya. 60 dibagi 60 sekon sama dengan 1 ampere. Jadi untuk soal tadi jawabannya adalah 1 ampere. Soal berikutnya, jika arus listrik sebesar 2 ampere mengalir selama 1,5 menit, berapakah muatan yang mengalir? Maka bisa diselesaikan, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui arus listrik lambangnya adalah I, 2 ampere. Kemudian waktu lambangnya T, 1,5 menit. Jangan lupa kita rubah dulu ke detik atau sekon menjadi 90 sekon. Adapun yang ditanyakan tadi adalah besar muatan yang mengalir. Masih ingat nggak tadi segitiga rumusnya? Kita tulis lagi ya. Karena yang ditanyakan Q, kita tutup Q-nya. Seperti ini, sehingga rumusnya adalah I dikali T. Kita tulis Q sama dengan I dikali T. Kita masukkan angkanya, I-nya 2, T-nya 90. Didapat 180 coulomb. Mudah kan? Bagaimana kawan belajar? IPA itu mudah kan? Jika kalian masih belum memahami, kalian bisa bertanya dengan guru IPA kalian. Lalu, bagaimana arus listrik bisa mengalir? Untuk memudahkan kalian memahami, kita akan mengibaratkan arus listrik sebagai aliran air yang dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Begitu juga dalam rangkaian listrik. Arus listrik dapat mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Arah elektron mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, jika jumlah elektron yang berada pada suatu penghantar itu berbeda, maka akan terbentuk beda potensial. Untuk memahami lebih lanjut apa itu beda potensial, kita akan membahasnya di video pembelajaran berikutnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kawan belajar semua. Tetap jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan, gunakan masker apabila keluar rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.